akhir. Amin. Terima kasih dengan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kegiatan ini berkelanjutan. Ini juga salah satu usaha kita untuk memenuhi RHK yang sudah kita isikan di BNN. Pada hari ini pembentukan kombel untuk satu desa kemarin belum dibuat nama komunitas belajarnya. Nah ini Bapak Ibu Guru, pembuatan nama itu sebenarnya nama akronim. Penjaringan ada gagasan untuk memberikan nama kombel di Rejosari kita. Monggo Bapak Ibu silakan jangan usul urun rebung. Kalau kemarin saya itu rencana itu saya kemarin ke Bunani memang chat ya, itu mau dikasih nama kombelnya silet jago. Itu artinya sinau lewat jagongan bareng, hanya itu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada dengan mungkin sudah saya juga ada gagasan mau kombelnya di Rejosari mau saya kasih nama daratan, nanti disepakati bersama. Nah ini kita ambil alamatnya Desa Rejosari, Kecamatan Gerobogan, langsung kode pos itu saja nih Bapak Ibu. Nanti untuk kopnya disurat karena itu harus ada penerbitan SK kombel. Nanti Pak Karyo membuat kopnya karena kita juga belum menentukan itu ya membuat logonya seperti di SD kita masing-masing ya, nanti pakai logonya logo tubuh yang itu. Sementara itu dulu syukur nanti Pak Lukman bisa mendesain kita cari logo untuk kombel kita seperti itu. Nah monggo kombelnya segera yang mana ini ayo? Nama kombelnya komunitas belajarnya namanya bagaimana? Yang penting ada Torekan Kasar dulu. Torekan Kasar tulisannya apa saja? Nek tadi silet jago, sinau lewat jagongan bareng. Itu tapi nah itu kan makanya kemarin jagungan. Nanti kalau salah baca jadi nah ya makanya kan itu tadi kemarin saya nanti biar ini dulu kan bersama-sama, tidak harus ini terus langsung dipakai ya. Tapi saya kan hanya kemarin saya otak-atik ya itu. Monggo Bapak Ibu. Terus ini sambil jenengan juga berenung silakan. Untuk besok pagi itu kan semua Bapak Ibu guru mengikuti upacara dan pasti sudah disadari Bapak Ibu kepala sekolah seragam yang dikenakan penjenengan pakai. Nah kalaupun ini termasuk jenengan itu adalah contoh ini, saya berharap kalau tidak ada sesuatu halangan yang memang emergensi, Bapak Ibu guru semua untuk bisa mengikuti upacara. Jadi jangan ada satu alasan yang terlalu dibuat. Ini kebetulan. Kalau memang pas kebetulan nih orang tuanya sakit apa-apa, nah itu bukan kebetulan, memang ada mungkin Bapak Ibu guru yang belum tahu ada orang tua sakit, tetapi jangan terus alasan biasa seperti itu dibuat semuanya, nanti nggak mengikuti orang tua saya lagi nggak enak sih, lagi ini lagi itu, nanti terus dibuat alasan. Jadi tolonglah ini kalau tidak ada yang sangat urgent tetap hadir mengikuti upacara karena juga 1 tahun sekali. Nah kegiatan upacaranya ini Bapak Ibu guru tidak hanya pada pagi hari, jadi ketika penurunan bendera semuanya juga hadir. Ini untuk sudah ada di ini ya undangannya
Bisa ya. Sambil jalan untuk namanya nanti bisa disepakati, tidak harus tadi, memang harus direvisi, tidak masalah, dicari sepakat yang bagus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan kekhilapan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga yaitu dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejosari, Ibu Sri Waharani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Sekolah SD Negeri Rejosari, Bapak Paril SPDSD, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Rejosari, Ibu Sri Waharani SPDSD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rejosari, Ibu Happy Maharani SPDSD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu hal. Maka itu yang saya hormati. Yang jelas dan saya sadar bahwa Bapak dan Ibu berbeda. Saya meyakini, tapi di sini saya berusaha sebaik mungkin, di mana dalam program guru bergerak itu adalah juga berbagi. Jadi saya mendapatkan ilmu yang sedikit saya terima. Insya Allah saya akan memberikan kepada Bapak Ibu dan ada dapat berguna untuk mendidik anak kita. Langsung saja ya Bapak Ibu. Pertama yang saya dapatkan di CDP yaitu di modul 1.1, modul 1.2, 1.3 sampai modul 1.4, di mana modul 1.1 itu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Diharapkan dengan itu kurikulum 3 dan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan pendidikan akan menjadi merdeka luar biasa. Merdeka dalam arti tidak merdeka sebebas-bebasnya, tetapi merdeka tetap pada koridor, tetap pada arahan Bapak dan Ibu. Di modul yang kedua yaitu tentang peran dan nilai guru bergerak. Di modul 1.3 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan, di mana visi itu kita tidak menunggu harus menjadi guru bergerak dulu, tidak bagus, tetapi visi itu harus semua, ya, semua bapak ibu guru itu harus mempunyai visi tersebut, ya, di mana dijalankan ke prakarsa perubahan dan dijalankan ke bagja. Dan di modul 1.4 itu Bapak Ibu yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Langsung deh. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini ada cuplikan video, ya. Silakan Bapak Ibu untuk mirsani, monggo.
Terima kasih Bapak Ibu. Dari cuplikan video, ingat Bapak Ibu bersama bagaimana intinya tentang apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran tersebut Bapak Ibu. Monggo. Kenapa? Memecah kekakuan Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo. Dari video tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Kita petik pembelajaran dari video tersebut. Monggo Bapak. Usaha keras kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Luar biasa sekali Ibu. Mantap sekali. Monggo Pak Dar gitu. Monggo Pak Dar. Monggo Bapak Ibu yang lain. Walaupun gagal terus mencoba. Luar biasa sekali juga. Ada yang lain Bapak Ibu? Bu Marisa, monggo. Monggo Pak. Untuk mencapai tujuan gagal harus menggunakan berbagai cara usaha yang keras. Itu pun belum tentu berhasil. Iya Pak. Terima kasih Bapak luar biasa sekali. Sampun. Dari sedikit video cuplikan itu, di mana semua anak itu adalah anak yang berbakat Bapak Ibu. Di mana Allah menciptakan itu tidak ada produk yang berbeda. Jadi semua anak itu, anak didik itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, di samping itu kita sebagai Bapak Ibu guru memunculkan potensi tersebut, Bapak Ibu. Ya, memunculkan bagaimana anak tersebut dapat mencapai potensi yang maksimal seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Lainnya, next. Baik. Di konsep utama modul budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. 7 perubahan paradigma, belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Cobalah buka, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Tugas rekan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghardik, menggoda,
bahkan menawari Bapak Ibu dengan uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Kemudian diskusikan kegiatan ini dan mencoba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan bujukan, godaan atau paksaan dari teman Bapak dan Ibu? Dan mengapa alasannya? Yang kedua, ataukah Bapak Ibu akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Bapak Ibu dan berikan alasannya? Monggo Bapak Ibu. Berarti kira-kira ya, itu rahasia atau apa Bapak Ibu? Itu yang seperti itu. Coba kita mulai dari hati. Kalau ada seperti itu mohon maaf ya. Itu bujukan ya. Kira-kira ada membuka kepala tangan dan itu sesuatu yang rahasia. Itu ada salah satu atau teman itu memaksa untuk membuka ya, dibujuk, digoda ya, seperti itu. Berikut Bapak Ibu. Gimana Bapak? Kira-kira Bapak Ibu membuka enggak tangannya? Gimana begitu? Ya, kira-kira membuka kepala tangan tidak atau sesuatu berharga seperti itu. Ya, berikan alasannya. Kenapa kok tidak membuka? Kalau membuka itu bagaimana alasannya seperti itu? Berikut Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak. Monggo ya. Jelas atau bagaimana itu? Orang ya alasannya itu karena sama kan saya kami itu sangat berharga bagi saya. Saya nggak mau luar biasa sekali itu. Monggo ada yang lain? Itu Bapak Ibu, yang intinya kita itu membuka atau tidak itu tergantung keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi yang dirasai boleh kita buka atau tidak itu tergantung dari kita. Jadi diri kita lah yang mengontrol diri dan orang lain yang jauh tidak bisa mengontrol. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang jelas kalau lingkungan ya kelas kondusif ya menyediakan sarana dan prasarana memenuhi ya, jadi nanti anak-anak tidak ada yang namanya dibully, tidak ada, dan itu memunculkan ya anak menjadi dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan hati yang senang, gembira, dan akhirnya akan menciptakan karya yang luar biasa dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Baik, untuk perubahan teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol antara lain yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak Ibu, katanya kok guru itu Bapak Ibu, katanya kok bosan. SD dulu Bapak Ibu. Saya ada ide untuk SD ini kan? Kalau Bapak Ibu, katanya kok boleh ya? Oke, boleh kan ya? Oh boleh, ayo ngomong bantu untuk kita. Ayo Bu Yuni. Ada. Tidak ada saya dulu berarti nih. Ya, banyak yang ibu-ibu, jadi saya nggak terus bikin saya. Ya, baik. Kita tepuk meme, biasanya tepuk meme. Contoh. Kasih contoh dulu, Pak.
Yuk, bisa kita ibu yuk. Mobil bapak ya, maaf ya. Jadi aku nih. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk meme. Tepuk meme. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti yang masih tertawa sangat suka. Yang terakhir saya suka berdebat. Baik, ini kelanjutan Bapak Ibu. Yaitu pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan adalah terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Lingkungan positif dan kesiapsiagaan guru untuk membantu siswa, maka siswa dan orang tua tidak akan ragu dan merasa terintimidasi saat bertanya karena guru merangkul semua siswa. Next day. Baik, cara yang digunakan untuk menciptakan lingkungan positif adalah membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas kelas. Menciptakan lingkungan positif di antara 1. Suasana menyenangkan, kondusif, aman dan nyaman. Sikap guru yang memiliki pemikiran terbuka dan semangat untuk belajar hal baru yang menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Adanya kolaborasi yang positif antara ekosistem sekolah untuk mewujudkan visi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif yang dimulai dari diri sendiri, kemudian memberikan contoh positif sebelum saya mengajak yang lain. Melakukan kolaborasi positif dengan berbagai pihak untuk menjalankan disiplin positif di lingkungan sekolah. Next, baik, disiplin positif. Baik, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kata disiplin identik dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum, padahal itu sungguh berbeda. Dalam budaya kita, maka kita disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak pendidik kita, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu ketika sendiri yang menjawab mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu juga sama saja. Sebab jikalau kita cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkemitraan global, bergotong royong dan kreatif.
Baik, kita lanjutkan dengan teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Baik, teori motivasi perilaku manusia. Yang jelas itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin seperti itu. Ada di antara kita atau anak, contohnya adalah berangkat ke sekolah pagi dan intinya anak tersebut takut pada bapak dan ibu gurunya, dan intinya takutnya itu supaya tidak dihukum seperti itu. Dan yang kedua yaitu motivasi internal masih sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang tua, orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya seperti itu. Jadi melakukan suatu kegiatan itu yang intinya ingin mendapatkan imbalan Bapak Ibu, tidak tulus dari hati. Ya, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi intinya ini keikhlasan, ya, melaksanakan tugas, entah itu ingin tidak ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan ataupun hukuman. Yang intinya itu adalah motivasi internal dan itu murni dari diri dan tidak bisa dipisahkan oleh yang lain. Maaf, intinya tidak terpengaruh dari hal-hal yang lain. Didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Jadi saya pernah yang intinya itu mencoba mengajak anak untuk belajar, tetapi saya berikan itu tadi penghargaan Bapak Ibu. Dan intinya saya sudah mencoba beberapa kali. Pikiran saya itu intinya kalau anak saya coba untuk saya nanti melakukan diberikan penghargaan, itu nanti kan anak secara tidak langsung sudah melakukan kebaikan. Tetapi saya coba 1, 2, dan 3, intinya itu ya sama Bapak Ibu. Intinya masih tetap ingin mendapatkan penghargaan seperti itu. Apa itu restitusi? Soalnya Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin jadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kemarin saya juga sudah pernah Bapak Ibu melakukan itu segitiga restitusi, di mana itu saya mencari suatu kasus, saya mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi tersebut, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah hasilnya itu anak tersebut tidak mengulangi Bapak Ibu, tidak mengulangi, dan anak tersebut dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan anak tersebut senang dan akhirnya tidak mengulangi kesalahan yang sama Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa, diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi intinya untuk bertahan hidup itu mungkin kita selalu menyalahkan apabila ada gini, ada anak yang mungkin mencuri barang atau mencuri makanan dari murid yang lain, itu langsung jangan kita menghakimi itu. Jadi mungkin faktornya itu anak tersebut untuk bertahan hidup, di mana di rumahnya mungkin bapak ibunya sedang kerja dan anak tersebut tidak bisa sarapan, jadi saking laparnya dia mau melakukan tindakan yang di luar paling tidak seperti itu. Jadi jangan langsung kita untuk menghakimi, tetapi gunakanlah untuk tadi segitiga restitusi untuk menstabilkan, memvalidasi tindakan dan menanyakan nilai gitu Bapak Ibu. Baik, SBK mati Bapak Ibu, biar tidak boleh Bapak Ibu berkenaan dong. Mau Bapak Ibu, mulai sekarang. Jadi pulang. Bisa Bapak Ibu, mohon ya. Kalau saya mengambil dari bagi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu. Saya Pak Maria ya. Saya Bapak. Baik, kita mulai ya. Berarti Marina. Nah, jadi saya yang bicara nih Bapak Ibu. Saya bukannya saya merendahkan Bapak Ibu, saya Bapak Ibu. Saya ya. Yuk kita mulai ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari, Marina menari.
Iya. Siap ya Bapak Ibu? Menari, mari. Untuk posisi kontrol institusi Bapak Ibu. Jadi intinya kita itu next ya. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di antaranya adalah penghukum, berbuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari kelima tersebut, menurut saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah di posisi mana Bapak Ibu dari kelima tersebut? Pernah di posisi yang bagaimana? Teman ya, teman ya. Ada yang lain? Teman ya. Ujungnya apa? Teman ya. Teman ya. Intinya itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah Bapak dan Ibu, masa kami tidak mau? Ingat, tidak Ibu pernah bantu ketergantungan. Murid meletakkan guru di situ sebagai orang yang sangat penting di dunia, berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu, dan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi gini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini dari kelima tersebut yang paling terbaik kita di posisi mana Bapak Ibu? Manajer gitu. Menurut saya dulu, alasannya apa Bapak Ibu? Dia tidak hanya menjadi seorang penghukum atau menjadi membuat bersalah, tapi dia mempunyai seperti koordinasi, dan koordinasi itu juga bisa bersama-sama dengan murid atau peserta didik melakukan suatu kesepakatan kelas. Luar biasa sekali itu, ya, mantap sekali itu. Ya, dari kelima tersebut yang paling tepat itu kita harus menempatkan posisi pada manajer. Dan minimal kita bisa menempatkan di posisi pemantau Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, keyakinan kelas. Menurut saya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mungkin punya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Menurut saya kalau ini itu keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu beda tidak antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Beda atau sama Bapak Ibu? Untuk keyakinan kelas beda atau sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Baik, untuk intinya, untuk keyakinan kelas itu cenderung untuk memaksa Bapak Ibu. Jadi seperti peraturan, dan peraturan itu harus disepakati. Kalau untuk keyakinan itu lebih menekankan untuk rasa kesadaran untuk anak tersebut melakukannya. Jadi tidak ada paksaan. Ini seperti itu. Kalau sekali lagi tadi untuk kesepakatan itu hampir seperti keyakinan. Apa Bapak? Keyakinan. Sama seperti peraturan. Jadi kalau tidak dilaksanakan itu mendapatkan sanksi seperti itu dan harus tegas dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan itu lebih dengan hati Bapak Ibu. Hati dalam arti itu tadi kesadaran. Saya tidak
memakai helm di pada saat naik motor itu seperti itu Bapak. Jadi lebih ke kesadaran, tidak ke peraturan seperti itu naik di sekolah seperti itu. Lanjut Bapak. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas seperti itu. Jadi gini, mengapa kita memiliki peraturan 3M Bapak Ibu? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat berangkat? Dan untuk mendukung motivasi itu di sini kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seperti itu. Berarti lebih memotivasi dalam diri, ya, untuk lebih melaksanakannya itu lebih sadar. Dari motivasinya itu ditimbulkan tidak karena eksternal, tetapi dimunculkan dari diri Bapak Ibu. Jadi kesadaran sekarang seperti itu, ya, tentang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Oke. Contoh keyakinan kelas yaitu hormati semua orang, jujur, bertanggung jawab, bekerja sama dan kolaborasi, tepat waktu dan disiplin, peduli dan empati, lingkungan belajar yang aman, menghargai proses belajar, kreatif dan inovatif, menjaga kebersihan dan kerapian. Yang lain adalah mengembangkan diri. Next day. Mencoba Bapak Ibu, ini saya sedikit meminta Bapak Ibu untuk menuliskan sedikit tentang keyakinan. Soalnya itu hampir mirip dengan kesepakatan Bapak Ibu. Jadi intinya kesepakatan itu lebih ke peraturan, tapi untuk keyakinan itu menggerakkan diri kita. Jadi contohnya seperti ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti intinya kita masuk ke disiplin seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya berikan sticky notes Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah ngobrol bersama dengan anak didiknya. Bapak Ibu, kalau sampul minta tolong nanti dicatatkan di sini Bapak Ibu, ditulis dari SD mana Bapak Ibu.
Monggo Bapak Ibu, dari perwakilan SD-nya masing-masing Bapak Ibu. Sampun setuju Bapak Ibu. Sampun ya Bapak Ibu. Sampun ya. Ini baik, dari SD Negeri 3 Rejosari yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu, bertanggung jawab terhadap tugas. Baik, Bapak Ibu. Dari SD Negeri 1 Rejosari, kami guru dan murid saling menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas dari SD Negeri 2 Rejosari yaitu rukun dengan teman. Keyakinan kelas dari SD Negeri 3 Rejosari yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari SD Negeri 1 Rejosari menjaga kebersihan dan menjaga keamanan kelas. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, waktunya sedikit maaf Ibu. Kita lanjutkan. Baik, menurut Bapak Ibu, jangan dulu. Menurut Bapak Ibu, dari peraturan keyakinan kelas itu dari kotak yang kosong, menurut Ibu apa nomor 1 Bapak Ibu? Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya ke apa Bu? Kalau keyakinan kelas itu bertanggung jawab ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Iya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maksudnya apa Bu? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menyayangi. Iya. Dilarang menggunakan narkoba ekstrim ini Bapak Ibu. Dilarang. Bergantian kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, disiplin, kedisiplinan. Gunakan masker, maksudnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan gitu. Silahkan tampilkan dari ya. Dari Bapak yang ininya, yang pertama adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilakukan orang kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau bergiliran, itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah sama Bapak Ibu, keselamatan dan keamanan. Lanjut deh. Baik, segitiga restitusi tadi. Iya, di mana itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan atau tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar.
siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri, menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu adalah contoh pertanyaan untuk siswa Bapak Ibu di segitiga restitusi pada menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Baik, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi apa? Seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh pertanyaan Bapak Ibu di menanyakan keyakinan. Lanjut di kesimpulan. Dari kesimpulan di sini Bapak Ibu, yang intinya dari teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi: 1 untuk menghindari hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan, 3 untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan individual adalah keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yaitu menghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, dan yang kelima adalah manajer. Itu adalah segitiga restitusi. Validasi identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terakhir Bapak Ibu, realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pendapat orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia untuk sharing dan pada disiplin positif. Dari saya mohon maaf apabila ada mungkin banyak kurang sekali, dan ininya saya membuat tadi malam Bapak Ibu, jadi 1 malam. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.